Alhamdulillah, syukurillah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Teruskan panjang daripada tentang sujud tilawah. Di akhirnya pembahasan tentang hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang dibaca tatkala di dalam sujud tilawah. Hadis satu-satu kata ulama yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Al-Hakim dan Tirmidzi, yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujud tilawah sajada wajhi lilladzi khalaqahu. Rasulullah biasanya kalau sujud tilawah membaca di bawah dalam sujudnya sajada wajhi, telah sujud wajahku alladzi khalaqahu, yang mana Allah ciptakan, wa syagga sam'ahu, diberikan telinga dan mata, bihaulihi wa quwwatihi, dengan upaya dan kekuatannya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha berkah Allah subhanahu wa ta'ala yang terbaik ciptaan-ciptaan makhluknya. Itu yang dibaca di dalam sujud tilawah semuanya. Walaupun 14 sujud, ya, nanti ada sujud syukur, satu sujud syukur mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Di dalam pendapat yang kedua, annahu yanbaghi an yaqula fi sujudi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ya, 3 kali. Kalau kita enggak hafal atau enggak bisa baca doa tadi, sajada wajhil ladzi khalaqahu wa khalaqahu wa syagga sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, kita ganti dengan biasa subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sujud sahwi, sujud tilawah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kalau sujud sahwi nanti subhana man la yanam wa la yashu. Mau 1 kali boleh, sekurang-kurangnya 1 kali. Apabila dia menunggu imam sampai 3 kali boleh. As-sujud fi shalah, tentunya bagi imam yang sendiri dia membaca ayat-ayat sajdah, maka boleh dia sujud. Misalnya dia sujud di solat jahriyah, solat zuhur, solat asar, dia yang baca, dia sujud, boleh ikut makmumnya, hanya ikut. Tetapi lebih baik katanya kalau di solat jahriyah jangan dia sujud, ya, karena nggak tahu makmumnya, ntar salah lagi makmumnya, ya. Sujud tilawah di solat jahriyah, bukan di solat sirriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Rafi'. Abi Rafi' sahabat dan mengalami Abu Hurairah menjadi imam di dalam salat Isya, ya. Maka Abu Hurairah membaca idza sama'un syaqqat wa idzal ardu muddat, sampai akhirnya dia sujud. Setelah selesai, Abu Rafi' berkata, "Ya Abu Hurairah, sujud apa tadi?" katanya. Dijawab oleh Abu Hurairah, "Aku dengar salat bersama Rasulullah membaca surat ini, Rasulullah sujud dan kami sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Itu artinya mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamalkan, diteruskan oleh Abu Hurairah, lanjut jadinya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dari Imam Bukhari dan Muslim dan juga Imam Hakim di dalam mustadraknya dari Abdullah bin Umar, anna Nabiya sajada fi rak'atil ula min salatul dhuhr. Pernah Nabi katanya di dalam salat zuhurnya, salat zuhur, salat sirriyah, dari salat Isya jahriyah. Salat sirriyah Rasulullah membaca alif lam tanzil di siang hari di rakaat pertama. Maka Rasulullah SAW nggak ada yang dengar tentunya, tapi Rasulullah sujud di dalam alif lam tanzil, di tengah-tengahnya ada sujud. Rasulullah berdiri lagi sampai selesai. Ditanya Rasulullah, sujud apa tadi? Dia bilang, aku membaca surat alif lam tanzil dan aku sujud di rakaat pertama. Seperti kita kalau subuh kan di rakaat pertama kita sujud tilawah, membaca alif lam tanzil, alif lam tanzil, ya, di tengah-tengahnya ada sujud, ya. Ya, sujud pertama di rakaat pertama. Nanti diterusin lagi setelah bangun, sempurnain setengah lagi surah tersebut, baru membaca atau sujud yang keduanya, rakaat yang keduanya. Maka tidak apa-apa kalau imam mau membacanya di awal surah, ya, di awal rakaat, dan makmum hanya mengikuti saja.
boleh di sunnah di dalam sholat sirriyah ada dalilnya, dan sholat jahriyah tentunya banyak hadisnya. Tapi sebagian tadi berkata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dibilang di sholat sirriyah kalau makmumnya nggak ngerti ntar jadi berantakan. Kok di sholat pertama dia sujud, padahal sholat zuhur nggak ada sujud dia. Maka untuk menjauhkan daripada kericuhan makmum, dia jangan sujud di sholat sirriyah, zuhur, asar. Ya, sholat yang lain boleh. Di dalam satu ayat, di dalam satu surah ada 2 sujud. Ya, berapa sujudnya katanya? Tatadakhala sajadat wa yasjud sajadah wahidah. Contohnya di surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj di dalam surah itu kalau ulama yang baca ada 2 sajadah, tapi dikerjainnya hanya 1 sajadah. Ya. Apabila dikerjain 2 kali sajadah boleh. Ya. Supaya memudahkan daripada makmum, biasanya di bulan puasa. Di bulan puasa itu di Saudi kan baca Quran 1 khatam sampai awal. Kalau giliran surat sajadah digabung 2 sujud itu jadi 1. Supaya apa? Enggak berantakan makmumnya, enggak ngerti ntar makmumnya kelagapan. Oh, sujud apa 2 kali nih? Maka dia satukan sujud 2 kali di dalam 1 surah. Ya. Begitu amalnya. Tapi kalau dia mau sujud 1 kali, misalnya anak-anak santri ngerti, karena belajar semuanya, dia boleh sujud 2 kali di dalam 1 surah, yaitu suratul Hajj. Ya. Ada 2 sujud di dalam 1 Al-Quran, di dalam 1 surah, dibolehkan. Tetapi kalau menghindari daripada sesuatu yang tidak diinginkan, nggak ngertinya makmum, akhirnya jadi berantakan, maka dibolehkan 1 kali sujud. Contohnya juga katanya, dia membaca beberapa surah. Orang-orang dulu baca surah-surah panjang. Ada surah dekat-dekat digabung dengan 1 kali sujud juga dibolehkan. Ya. Karena sujud tilawah sunnah. Misalnya dia lupa nggak ngerjain sujud tilawah, nggak apa, nggak sah, nggak batal sholatnya. Sholatnya tetap sah karena dia kelupaan nggak ngerjain sujud tilawah. Ya, kalau dia ngerjain dapat pahala, nggak ngerjain nggak batal sholatnya karena sunnah. Kalau dia di luar sholat, katanya, di luar sholat dia mendengar kumpulan lagi baca Quran, lewat itu ayat sujud, dia pada nggak sujud, kelupaan semuanya. Kalau udah kepanjangan nggak boleh lagi sujud karena udah kelewatan. Artinya panjang kelewatnya, kelupaan, dia pada nggak sujud, udah terusin. Kalau masih dekat boleh dibalik ke sujud tilawah. Ya, kalau di luar sholat syaratnya dibalik ke kiblat, lagi pada duduk melingkar, dibaca surah, baca Quran, ketemu surah yang ada sajadah, dibalik ke madhab kiblat semuanya, ditakbir, niat sujud tilawah, langsung sujud sekali, nggak bisa sajada wajhi alladzi khalaqahu wa sawwa wa syaggahu sam'ahu, dibaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Allahu akbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu terakhir di dalam bab sujud tilawah. Sujud syukur sekarang. Dhahaba jumhurul ulama ila istihbab sajdat syukur liman tajaddadat lahu ni'mah tasurruh aw surrifat anhu nikmah. Wa an Abi Bakrah رفاعي بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وعلى آله كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه والبيهقي على شرط البخاري أن عليا رضي الله عنه لما كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام همدان خر ساجدا ثم رفع رأسه وقال السلام على همدان، السلام على همدان. عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فاتبعته حتى دخل نخلا فسجد فأطال السجود حتى خفت أن يكون الله قد توفاه
فجئت أنظر فرفع رأسه فقال ما لك يا عبد الرحمن ابن عوف فذكرت ذلك له فقال إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فسجدت لله عز وجل شكرا رواه أحمد والحاكم صحيح على شرط الشيخين. Sajdatul syukur, berkata segenap ulama, sunnah sajdatul syukur bagi seseorang mendapatkan nikmat dari Allah yang gembira. Diberikan nikmat, terharu, gembira, kagum dengan nikmat tersebut. Tiba-tiba sekonyong-konyong mendengar sesuatu berita yang baik, dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan syarat ada wudu, tutup aurat, menghadap kiblat, jangan takbir, ya, dan langsung sujud saja, membaca situ Allahumma lakal sajadtu, ya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu, dan terakhirnya dengan Allahumma lakal hamdu syukra, lakal hamdu syukra. Kalimat-kalimat yang ada tahmid dan syukur. Allahu akbar lagi, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sujud syukur. Jadi sujud syukur bukan sembarangan begitu aja, mesti madhab kiblat, tutup aurat, dan juga ya, ada wudhu tentunya. Ya, begitu juga dia takbir dulu, baru dia sujud syukur, dia baca sekurang-kurangnya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau nggak bisa doanya, setelah itu dia bangun, dia salam kanan dan kiri. Itu sujud syukur, komplit. Ya, nggak boleh ada yang kurang. Misalnya nggak ada wudhu, nggak boleh sujud syukur. Nggak ada wudhu. Ya, marah Allah Subhanahu wa taala kalau dia syukur tanpa ada wudu, karena sujud mesti dengan disertai wudu dan aurat ditutup, dan begitu juga madhab kiblat, nggak boleh sembarangan aja. Kiblat di mana nggak tahu, dia sujud kemana, entar dia sujud ke tempat lain, ya. Nggak boleh. Dalilnya apa? Dari sahabat Abi Bakar Rufai' bin Al-Harith bahwa Rasulullah SAW diberitakan gembira, berita-berita gembira Rasulullah SAW sujud syukur. Riwayatnya Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Dijelaskan di dalam Bukhari dan Baihaqi, Imam Ali karramallahu wajhah tatkala dia diutus untuk mengajak kaum Hamdan, yaitu kabilah besar. Kaum Hamdan di Tihama, di bawah Saudi, daerah Yaman. Hamdan itu kabilah besar, ya. Sayyidina Ali disuruh untuk berdakwah dan mengajak untuk masuk Islam semua kaum Hamdan. Maka dengan izin Allah, Sayyidina Ali ditugaskan untuk dakwah ke daerah Hamdan. Duduk sampai lebih dari bulanan di situ. Ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Masuk Islam, semua kampung Hamdan masuk Islam di tangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka Sayyidina Ali kelamaan duduk di Hamdan, dia nggak pulang. Ditulis surat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya, bahwa aku duduk lama di sini dan aku dakwah di kampung Hamdan dan semua orang Hamdan masuk Islam. Itu surat dibaca sama Rasulullah, Rasulullah langsung sujud syukur. Ya. Assalamu ala Hamdan, assalamu ala Hamdan, Rasulullah girang. Ya, selamat kampung Hamdan, selamat kampung Hamdan, pada masuk Islam semuanya. Disujud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Islam atau sebelum pertama-tama Islam, di berita yang tidak enak, yaitu tapi kemenangan Islam. Abdullah bin Mas'ud, ya, tatkala dia bertiga dengan Suhail dan Sahad menyerang atau memerangi Abu Jahal. Abu Jahal diperangi oleh 3 anak sampai gugur. Tatkala gugur diberitakan gembira sama Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, kita udah bunuh Abu Jahal. Abu Jahal mati ya Rasulullah. Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal ini Fir'aun, mati udah. Rasulullah sujud syukur. Sujud syukur gembira, dapat nikmat yang besar. Kalau udah jatuh Fir'aunnya, enak udah. Ya, Fir'aun mati atau Abu Jahalnya mati, Rasulullah sujud. Itu juga ada sujud gembira, kabar gembira
yang kagum ya. Itu diantaranya Rasulullah sujud syukur. Yang ketiga, Abdurrahman bin Auf ikut Rasulullah SAW masuk ke satu kebun. Rasulullah mau istirahat di kebun tersebut. Abu Talha, Rasulullah sembahyang. Ya, tatkala setelah sembahyang Rasulullah sujud syukur. Panjang sujudnya sampai Abdurrahman bilang, kenapa Rasulullah ini mati kali ini, takut kelamaan sujud. Takut Rasulullah wafat kali kelamaan sujud. Ya. Setelah Rasulullah angkat salam dari sujud syukurnya, ditanya, kenapa engkau ya Abdurrahman? Aku takut ya Rasulullah, engkau sujud lama banget. Aku ngira engkau mati, meninggal ya Rasulullah. Ya. Tidak katanya, barusan datang Jibril kepadaku. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kata Jibril, mau ya Muhammad aku beritakan gembira dari Allah. Allah memberitakan kabar gembira kepadamu. Siapa yang berselawat kepadamu, aku berselawat kepada dia. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Ini kabar berita kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaik sallaitu alaihi wa man sallama alaik sallamtu alaihi. Siapa yang berselawat kepadamu, kata Allah lewat Jibril, kabar berita gembira, Allah berselawat kepadanya. Dan siapa yang bersalam kepada engkau ya Muhammad, maka Allah membalas salamnya kepadamu. Allah Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nur Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bersalam kepada Nabi, ucapkan begitu, nanti dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma fajasajatu lillahi azza wa jal syukra. Kedatangan Jibril membawa berita tersebut, aku gembira, aku sujud kepada Allah, bersyukur dengan nikmat daripada hadis yang membawa berita, siapa yang berselawat kepadamu, aku berselawat kepada dia. Siapa yang bersalam kepadamu, aku bersalam kepada dia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah memerintahkan wasallimu taslima, wasallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salam penting kepada nabi kita. Contohnya di dalam apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Di dalam salat, tiap hari kita salat kita baca Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu di dalam tasyahud tiap salat kita membaca. Nah, selanjutnya dari yang ketiga Ka'ab bin Malik. Ya, Ka'ab bin Malik ya, sajada lamma ja'atul bisyarah bitaubatillah alaih. Seorang yang bernama Ka'ab bin Malik dengan Hilal ibnu Murrah, dan ketiga sahabat ini tiganya enggak ikut perang Tabuk. Setelah pulang Rasulullah dari Tabuk, Rasulullah hukum tiga-tiganya ini. Karena apa? Yang enggak pergi ke perang Tabuk. Enggak ada alasan. Yang punya alasan diterima alasannya, dia enggak punya alasan. Karena enggak mau membohong, enggak mau berbohong dengan Rasulullah. Dihukum oleh Rasulullah, jangan ada yang salaman sama dia, jangan ada yang berbicara sama dia. Dia berpisah dengan istrinya. Jangan ada yang ucapkan apa sesuatu dengan dia sampai 50 hari. Datanglah di hari ke-51 turun ayat. Laqad taballahu 'ala thalathati alladziina idza khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu. Dan Allah telah mengampuni taubatnya tiga orang tersebut. Masya Allah, ini mulia sekali ini sahabat tiga-tiganya, turun ampunan dengan ayat Allah kepada mereka. Karena dia betul-betul jujur dan dia terima hukuman Rasulullah. Nggak boleh orang selaman, nggak boleh orang bicara, nggak boleh ngobrol sama orang. Tapi dia tetap sembahyang 5 waktu, tetap duduk sama Rasulullah. Sampai dia bilang, aku pengen Rasulullah ngelihat aku. Nggak ngelihat aku 50 hari katanya. Nggak berselaman kepada aku 50 hari. Dihukum sama Rasulullah, nggak ikut perang Tabuk. Tapi tatkala datang berita itu ayat turun, telah diampuni dan diterima taubat tiga orang tersebut, dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia paranin yang pertama katanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dia peluk katanya.
engkau katanya Allah terima taubatmu langit langsung katanya. Dia mengadu sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku bersalah dan aku jujur dan aku menerima hukuman ini semuanya. Sampai 51 hari diterima taubatnya dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menerima kabar berita gembira. Sayyidina Ali karramallahu wajhah juga tatkala di dalam peperangan Khawarij. Peperangan Khawarij ini orang-orang yang mengkudeta Sayyidina Ali. Namanya Sudayyah, musuh besar. Orang-orang berontak di zaman Sayyidina Ali. Diperangi oleh Sayyidina Ali, diperangi karena dia memusuhi Islam. Orang-orang Khawarij yang keluar dari agama Islam. Walaupun dia Islam, ya. Sampailah kepalanya itu nama orang pimpinan pemberontak namanya Sudayyah. Sudayyah itu kejam, bengis, mau membantai keluarga Rasulullah SAW. Tapi kala dimenangkan itu peperangan dan mati itu pemimpinnya, ya. Sayyidina Ali syukur kepada Allah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq sujud syukur tatkala berita Usamah bin Zaid diutus oleh Abu Bakar untuk memerangi Musailamatul Kadzdzab, orang yang ngaku nabi. Di zaman Rasul, di akhir hayatnya Nabi, ada seorang ngaku nabi namanya Musailamatul Kadzdzab. Nabi utus Usamah bin Zaid, tapi nggak pergi, belum dilaksanakan. Sampai meninggal Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar pertama bilang, yang aku kerjakan di dalam aku menjadi khalifah, pertama-tama tugas Rasulullah SAW menitip bunuh orang yang ngaku nabi. Usamah jadi panglima perang. Dengan yang kedua namanya yang membunuh Sayyidina Hamzah namanya Wahsy. Wahsy itu ditugasin sama Rasulullah, dulu engkau membunuh orang yang paling dicintai Allah, itu Hamzah bin Abdul Muttalib di dalam Uhud. Sekarang engkau harus bunuh orang yang paling dibenci sama Allah. Siapa orang yang ngaku nabi? Ikut sama Usamah. Jagoan-jagoan sahabat, Masya Allah, ya. Berdua itu pergi ke negeri Mu'tah. Mu'tah itu di Yordan sekarang. Peperangan sengit, peperangan keras sampai mati. Yang mengaku nabi itu dibunuh oleh Wahsy dan oleh Usamah. Tulis surat berita kepada Sayyidina Abu Bakar bahwa menang perang kita dengan orang yang ngaku nabi, dia punya pasukan, dia punya tentara. Sayyidina Abu Bakar sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Islam jaya. Kalau ada kabar berita tentang Islam, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemenangan-kemenangan, kejayaan-kejayaan Islam. Kita bersyukur, itu nikmat besar, ya. Mudah-mudahan Islam jaya di Palestina juga, ya. Kalau ada sesuatu nikmat yang bagus, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ada kemenangan-kemenangan kejayaan Islam, atau kita sendiri mendapat nikmat anak atau mendapatkan sesuatu yang bahagia, kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya berwudu, madhab kiblat, tutup aurat semuanya, nggak boleh main bola syukur, ngegol syukur, nggak boleh. Nggak boleh sujud daripada main bola atau yang lain-lain. Nggak ada wudu, nggak ada aurat itu buka lagi, nggak madhab kiblat lagi. Mana kiblatnya nggak tahu sembarangan. Itu dosa malahan, bukan sujud yang diterima, malah sujud yang dosa. Wallahu a'lam wa ilmu atam wa la ilma lana illa ma 'allam wa ahkam sirri asraril Fatihah. Habis apa? Habis doa di mana salat subuh? Iya, itu dilarang sekali kalau sujud habis sholat yang nggak ada sebabnya. Kalau ada sebabnya di hatinya dia boleh. Kita nggak tahu kan sebabnya, tapi nggak boleh habis sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ya tahu dia sujud lagi. Nah ini dilarang. Dilarang keras karena nggak ada sebabnya. Nggak boleh sujud habis sholat. Ya. Kalau betul dia punya nikmat, dia punya kabar berita baru, nah silahkan. Tapi sekonyong-konyong setiap sholat habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah dia sujud,
itu dilarang keras, nggak boleh. Ya, nggak ada sebabnya. Kalau ada sebabnya lain lagi. Itu doang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarraf wa karrama wa majjad wa 'azzam kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil